Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak aku. Semoga pada kesempatan ini kabar kalian juga masih tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan sudah mandi, sudah wangi, ready untuk belajar gitu ya tentunya. Anak-anakku, pada pertemuan yang kemarin kita sudah uh, membahas banyak hal tentang alfabel yang di antaranya ada struktur fabel, ciri umum fabel, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Pak Tony akan menyajikan pilihan kata atau diksi. Diksi itu pilihan kata ya yang biasa digunakan dalam cerita fabel. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nanti? Pilihan kata apa saja yang biasa digunakan dalam fabel? Terus apalagi ya, pilihan kata atau diksi. Oh ya, diksi apa saja yang biasa kita gunakan untuk membuat suatu cerita fabel. Nah, sebelum itu, topik pembahasan pada sub pembelajaran kita kali ini adalah membekali kalian, ya, membekali kalian apa saja yang diperlukan untuk membuat cerita fabel, ya, gitu ya. Dan berlatih menggunakan pilihan kata yang mudah diimajinasikan untuk menunjukkan latar, baik itu latar suasana ataupun latar waktu, ya. Menggunakan sinonim, antonim ataupun tanda seru. Nantinya kita juga akan membahas itu. Atau juga pilihan kata apa yang bisa digunakan untuk membuat membuat penekanan pada kalimat-kalimat pada cerita fabel kita nantinya. Ya. Ini adalah ciri kebahasaan dari cerita fabel. Oh ya, kalau kalian merasa kurang paham, video ini bisa diulang-ulang atau kalian ingin membuat catatan, bisa di-pause video ini dan dicatat yang ada di slide yang sudah Pak Tony tampilkan ini ya. Boleh kalian membuat catatan dari slide ini dengan cara mempause atau menghentikan sejenak tampilan yang ada di video gitu ya. Untuk ciri kebahasaan fabel yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu seperti pada suatu ketika, pada zaman dahulu, kemudian, dan akhirnya, gitu kan? Kita sudah sering menjumpai itu, ya, itu adalah kata-kata atau yang menunjukkan urutan waktu. Berikutnya, pada ciri kebahasaan fabel menggunakan kata kerja tindakan seperti mengembara, menggigit, menerjang, melompat, memangsa, memanjat, dan lain sebagainya. Nanti untuk contohnya pada slide berikutnya ya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Berikutnya, ciri kebahasaan fabel adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya. Kata-kata itu seperti membisu, mengeluh, mengerang, tertunduk lesu, gitu kan. Nah, berikutnya, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya, seperti tokoh itu sedang bingung, sedang lapar, atau dia kurus, atau gemuk, atau buas, licik, dan lain sebagainya. Menggunakan kata sandang. Kata sandang seperti si dan sang. Kata sandang si dan sang pada cerita fabel akan sering sekali kita jumpai, gitu kan? Si rusa, si kelinci, biasanya seperti itu. Berikutnya,
Selain kata sandang, si, dan sang, juga menggunakan sudut pandang tokoh ketiga. Jadi, sudut pandang tokoh ketiga ini maksudnya adalah ada pencerita. Jadi yang diceritakan itu gini-gini. Jadi yang menceritakan itu tidak masuk ke dalam cerita fabel. Jadi ada juru dongeng atau ada dalangnya, gitu kan? Jadi kita itu akan disajikan pada suatu cerita yang kita itu mendengarkan cerita dari orang yang tidak mengalami langsung dari cerita itu, istilah dongeng lah seperti itu, ya. Berikutnya menggunakan dialog. Nah, ini dia adanya uh, latar dengan pilihan kata yang mudah diimajinasikan. Nah, sekarang kita masuk pada diksi atau pilihan kata untuk mengungkapkan latar suasana yang mudah diimajinasikan itu seperti apa. Ini contohnya, silakan dibaca dulu sejenak, silakan. Ya, kalau sudah dibaca, pada contoh yang pertama itu ada hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu digunakan untuk mendeskripsikan suatu pagi. Jadi sinar matahari yang hangat itu jelas kalau itu untuk mendeskripsikan suatu atau suasana pagi. Kalau sinar mataharinya panas berarti itu siang hari. Berikutnya, sinar matahari memecut kulit, meninggalkan warna kemerahan. Biasanya ini digunakan untuk menunjukkan suasana siang hari. Ini mudah ya. Lanjut. Berikutnya adalah ini. Tadi latar suasana, sekarang latar tempat. Latar tempat bagaimana? Pilihan kata yang bagus ada telaga 3 warna bak pelangi. Jadi ini bak pelangi ini menggambarkan telaga 3 warna yang indah. Di tengah hutan atau di hutan belantara akan berbeda rasanya jika kita hanya mengatakan di hutan. Gitu kan? Jadi kalau kita pakai pilihan kata di tengah hutan atau di hutan belantara, itu rasanya akan lebih terasa. Berikutnya penggunaan diksi untuk latar waktu. Penggunaan diksi untuk latar waktu itu ada kala itu, pada zaman dahulu, gitu kan. Di siang hari yang terik, berarti ini siang hari. Di malam yang syahdu, gitu kan. Nah, itu untuk pilihan kata untuk latar waktu. Selain menggunakan diksi untuk mendeskripsikan latar, di fabel itu juga penggunaan sinonim dan antonim. Ya, fabel menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda dan keadaan. Meskipun memiliki arti yang sama, akan tetapi diksi atau pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan suatu tokoh atau mendeskripsikan suatu latar itu akan memberikan atau mempengaruhi nilai rasa pada pembaca. Nah, ya. Jadi fungsi diksi itu adalah untuk memberikan nilai rasa dari apa yang telah kita ceritakan. Contohnya ini anak-anakku. Ini ada kata sifat dengan emosi yang lemah dengan kata sifat dengan emosi yang kuat. Ya. Kata sifat dengan emosi yang lemah itu misalnya ada senang. Senang itu emosi yang kuatnya adalah riang, gembira. Tidak teratur itu emosinya berantakan. Sedih itu emosinya merana, gitu kan? Oke. Di buku juga ada. Kalau ingin mencari referensi lain juga bisa menggunakan akses Google untuk melihat
kata sifat silakan kalian perkaya sendiri perbendaharaan kata sifat dengan emosi yang lemah dengan emosi yang kuat, bisa cari di internet gitu kan. Nah, berikutnya ada kata sambung. Kata sambung hubungan waktu. Tadi di awal sudah Pak Tony sebutkan kan semuanya. Kata sambung hubungan waktu untuk menyatakan hubungan waktu yang menyatakan permulaan itu biasanya digunakan sejak. Sejak kala itu. Nah, semenjak, sedari. Nah, semenjak rusa itu menyadari kesalahannya, nah, dia menjadi dan menjalani hidup yang lebih tenang, gitu kan. Untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan, biasanya digunakan tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan lain sebagainya. Untuk menyatakan hubungan waktu berurutan, biasanya digunakan ini. Sebelum, setelah, sesudah, sesuai, begitu, sehabis itu, setelah itu, gitu kan. Nah, untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir, biasanya digunakan hingga. Hingga saatnya nanti sang rusa menyadari kesalahannya. Atau akhirnya sang rusa menyadari kesalahannya. Itu contoh. Ya. Nah, itu dia adalah diksi atau pilihan kata yang biasa digunakan pada cerita fabel. Karena dengan menggunakan diksi yang baik, diksi yang indah, pilihan kata yang indah, pilihan kata yang baik akan memberikan nilai rasa yang lebih kepada pembaca. Jadi nilainya itu akan nilai emosinya itu akan lebih kuat. Gitu ya anak-anakku, kita sudah berada di akhir video. Semoga materi yang sudah Pak Tony sampaikan bisa diterima dengan baik. Ada kurang-kurangnya, ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.